Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran matematika jarak jauh. Kali ini kita akan membahas tentang kekongruenan dan kesebangunan. Apakah kalian sudah siap? Silahkan buka buku paket, catatan, serta siapkan alat tulisnya ya. Materi tentang kekongruenan merupakan materi yang baru. Pastinya akan muncul dalam benak kalian apa itu kongruen. Lantas bagaimana cara mengidentifikasi dua bangun datar dikatakan kongruen? Nah, kita perhatikan gambar berikut ini. Silahkan kamu amati apa yang kamu bisa katakan dengan melihat dua gambar ini. Ya, kalian tentu ada yang menjawab, ini adalah dua gambar mobil dengan jenis yang sama. Selanjutnya yang bagian bawah adalah dua mobil dengan jenis yang berbeda. Nah, jika mobil dengan jenis yang sama ini, kita katakan dua gambar mobil ini adalah kongruen. Sedangkan mobil dengan jenis yang berbeda, kita sebut tidak kongruen. Nah, bagaimana dengan gambar seperti ini? Ini adalah dua kursi, modelnya sama, hanya beda warna ataupun corak. Sedangkan bagian kanan, gambar kursi dengan model yang sama, hanya berbeda ukuran saja. Nah, yang seperti ini, dengan model yang sama, tapi warna ataupun corak yang berbeda tetap dikatakan kongruen. Sedangkan kursi meskipun dengan model yang sama hanya beda ukuran, ini dikatakan tidak kongruen. Nah, dari dua contoh yang tadi, tentunya kalian sudah bisa menyebutkan mana yang kongruen, begitu juga dengan alasannya. Coba perhatikan. Nah, ini adalah 5 pensil dengan bentuk dan ukuran yang sama. Dikatakan bentuk dan ukuran yang sama karena memiliki panjang, bentuk, kelancipannya pun sama. Dan yang ini sudah jelas, bentuk dan ukurannya berbeda. Nah, dari sini kamu pasti sudah bisa menyimpulkan ini yang kongruen, sedangkan yang bawah adalah yang tidak kongruen. Nah, sudah bisa sekarang mulai membedakan antara kongruen dan tidak kongruen? Coba sekali lagi ya. Nah, sekarang kita sudah masuk mulai dengan menggunakan ukuran dan bentuknya adalah persegi panjang. Menurut kalian pasangan gambar mana yang kongruen? Yang atas atau yang bawah? Ya, betul. Yang atas adalah yang kongruen dan yang bawah tidak kongruen. Mengapa? Karena yang bagian atas sebutkan kongruen karena bentuk dan ukurannya sama. Bentuknya persegi panjang, ukurannya sama, 40x60, 40x60. Dan yang di bawah dikatakan tidak kongruen meskipun sama-sama persegi panjang, tapi memiliki ukuran yang berbeda. Ini lebarnya 30, tingginya di sini 40. Di sini lebarnya 80, tingginya 40. Semakin jelas bukan? Nah, jadi syarat dua bangun datar disebut kongruen adalah ada dua syarat, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, seperti apa sih yang bersesuaian? Nanti akan kita jelaskan pada slide-slide berikutnya. Apakah mereka pasangan yang kongruen? Bisa kalian jawab? Ya, mereka adalah pasangan bangun yang kongruen. Mengapa? Nah, ini adalah persegi panjang dengan ukuran yang sama dan besar sudut yang sama juga. Persegi panjang tentunya sudutnya semuanya 90 derajat ya. Nah, ini ukuran sisinya sama, ada tanda lambang yang sama. Berarti mereka kongruen.
Selanjutnya, gambar 3 bintang ini dikatakan kongruen. Mengapa? Karena sudut-sudutnya ketiganya sama dan ukurannya pun sama. Kemudian ini adalah gambar persegi. Tentu persegi semua sisinya sama. Di sini diketahui persegi yang warnanya ungu dengan yang oranye ini ukurannya sama-sama 3 cm. Nah, jadi yang seperti ini dikatakan kongruen. Begitu juga dengan tabung, ketiga tabung ini. Selanjutnya, kita perhatikan apakah mereka kongruen? Ya, kalian sudah yakin sekarang bahwa pasangan bangun yang di atas adalah tidak kongruen. Apa? Nah, ini kelihatan bahwa mereka ukurannya meskipun sama-sama persegi, ukurannya tidak sama meskipun besar sudutnya mereka sama ya. Itu juga dengan tabung. Sisinya, ukuran sisinya tidak sama, tingginya ini tidak sama, dan luas jari-jari dari lingkaran alasnya pun tidak sama. Ini sama-sama belah ketupat, meskipun panjang sisinya sama 3 cm, tapi besar sudutnya berbeda. Ini 90 derajat ya, yang biru muda, sedangkan sebelah kiri yang birunya lebih tua itu kurang dari 90 derajat. Begitu juga dengan bintang. Ini sudah jelas, ini lebih besar dan yang warnanya oranye itu lebih kecil. Nah, seperti ini yang tidak kongruen. Semakin jelas kan bedanya antara yang kongruen dan tidak kongruen. Nah, sekarang kita akan pelajari tentang sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian. Nah, di sini disebutkan segi 4 ABCD, ABCD, dan WXYZ pada gambar ini adalah kongruen. Jadi kita sudah yakin mereka adalah kongruen. Berarti dia memenuhi kedua syarat tadi, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian, panjangnya sama, dan sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama. Nah, yang mana sih yang bersesuaian itu? Kita perhatikan. Sebetulnya kongruen itu adalah dua gambar kongruen itu sebetulnya hasil translasi. Masih ingat materi di semester kemarin? Translasi itu adalah pergeseran. Artinya dia tidak merubah ukuran ataupun bentuk dari gambar tersebut. Nah, kita lihat. WXYZ. Ini ibu buat bingkainya ya. Ini adalah hasil pergeseran. Kalau digeser, dia bingkainya akan tepat di gambar segi 4 ABCD. Sekali lagi. Nah, kalau kita tempelkan bergeser, dia tepat bingkainya itu memenuhi gambar yang satunya lagi, maka mereka jelas kongruen. Supaya apa gambar ini? Itu untuk meyakinkan kalian bahwa sisi-sisi yang bersesuaian itu yang mana, ya. Nah, kita lihat. Nah, itu ya. Jadi, sisi-sisi yang bersesuaiannya adalah sisi AB itu bersesuaiannya dengan WX. Karena tadi yang WX ini geser ke sini kan, ke AB ya. Jadi AB bersesuaian dengan WX. Lantas CB dengan YX. DC dengan CY. Dan terakhir DA dengan ZW. Belum jelas kan? Nah, sekarang bagaimana dengan sudut? Nah, jika WXYZ tadi adalah hasil pergeseran dari ABCD, maka sudutnya pun sama. Kita lihat, sudut W, yang saya ambil W, ternyata tepat ada di A. Berarti ukuran sudut W sama dengan sudut A. Jadi, W bersesuaiannya dengan sudut A. Sudut X bersesuaian dengan sudut B. Sudut Y bersesuaian dengan sudut C. Terakhir, sudut C bersesuaiannya dengan sudut D. Jadi D dengan Z ya, ini penulisannya kita sama saja.
Nah, kalau tadi kan gambarnya, nah gambarnya seperti ini ya, pas gitu ya ukurannya, posisinya gitu ya. A dengan W, B dengan X. Nah, sekarang bagaimana kalau gambarnya bentuknya seperti ini? Nah, ini sebetulnya kalau dikatakan A, B, C, D, dan W, X, Y, Z kongruen, nah mereka ini juga sebetulnya ini hasil perputaran. Jadi selain ditranslasi, X, Y, Z itu juga dirotasi, diputar. Jadi yang bersesuaiannya tetap sama. AB dengan XY, XW, CB dengan XY, kemudian DC dengan YZ, DA dengan ZW. Nah, tetap seperti itu. Begitu juga dengan sudut. Ya, sudut B itu dengan sudut X dan seterusnya. Nah, sehingga kalau kita langsung masuk ke contoh, menentukan panjang sisi dan besar sudut yang belum diketahui atau kita lengkapi ini semua sudutnya. Di sini yang diketahuinya panjang sisi AB 40 cm, BC 21, RS 16, PS-nya 15. Tentukan panjang sisi AD, kemudian DC, PQ dan QR. Ya, ini ukuran sisinya kita lengkapi dan ini sudah diketahui ya bahwa ABCD dan PQRS adalah kongruen. Kemudian pertanyaan kedua adalah menentukan besar sudut, berapakah sudut R dan S jika sudut A-nya 60, sudut B-nya 40. Ya. Tadi diketahui bahwa trapesium ABCD dan PQRS itu kongruen. Artinya apa? Bahwa sisi-sisi yang bersesuaiannya sama. Nah, sisi mana sih yang bersesuaian? AD. Lihat, AD bersesuaiannya dengan PS. Kita lihat aja dari sini nih. AD itu yang tandanya ini ya. Nah, berarti tanda lengkung sama nokta akan sama. Jadi PS. AD dengan PS. PS berapa? 15. Jadi AD juga 15. Begitu juga dengan DC. DC noktah dengan X. Berarti noktah dengan X, noktah dengan X berarti RS. Jadi DC sama dengan RS yaitu 16. Selanjutnya PQ. PQ garis lengkung 1 dengan lengkung 2. Lengkung 1, lengkung 2 berarti PQ sama dengan AB. Jadi PQ sama dengan 40. Dan terakhir adalah QR. QR itu lengkung 2 dan X. Lengkung 2 dan X adalah BC. Jadi QR sama dengan BC yaitu 21. Nah, pertanyaan yang berikutnya yaitu sudut tadi ya. Kita tahu tadi juga bahwa ABCD dan PQRS itu kongruen. Arti yang kedua adalah besar sudutnya itu sama. Sudut-sudut yang bersesuaiannya adalah sama. Nah, ini yang diketahuinya besar sudut A tadi 60 di sini ya. B 40. Yang ditanya adalah R dan S. R, kita cari dulu R. R ini akan sama dengan apa? Ini ada tandanya. R itu sama dengan C. Gitu kan? Besar sudut R sama dengan sudut C. C juga belum diketahui karena yang diketahui adalah A dan B. Berarti kita menggunakan sifat dari trapesium. Sifat dari trapesium adalah sudut B ditambah sudut C, besar sudut C tambah sudut B adalah 180 derajat. Ya, sisi yang berdekatan ya. Atau dari karena trapesium ini kan sejajar ya, maka ini adalah sepihak. Kalau sepihak jumlahnya 180 derajat. Nah, karena B-nya 40 kita ubah, B-nya 40, maka C sama dengan 180 kurangi 40, 140 derajat. Nah, begitu juga maka R, sudut R karena sama dengan sudut C, maka R adalah 140 derajat. Sekarang kita tinggal mencari besar sudut S. Sudut S ini besarnya sama dengan sudut D. Nah, seperti tadi karena sudut D dengan sudut A pada sifat trapesium ini jumlahnya adalah 180 derajat. Atau kalau kita lihat karena dari dua sisi yang sejajar DC dan AB, maka sudut A dan sudut D itu adalah sisi yang sepihak. Maka jumlahnya
sudut D ditambah besar sudut A adalah 180 derajat. Nah, kita ganti A 60 derajat, maka sudut D, ini D ya, bukan C, adalah 120 derajat. Nah, jadi sudut S karena sama dengan sudut D, sekali lagi ini bukan sudut C tapi sudut D adalah 120 derajat. Nah, demikianlah penjelasan kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.